Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernisa dari Fakultas Faperta jurusan Pertanian. Di sini saya akan membahas tentang perubahan iklim. Iklim adalah kondisi cuaca di suatu wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Mengapa perubahan iklim dapat terjadi? Dampak apa yang ditimbulkan oleh perubahan iklim? Bagaimana cara untuk mengatasi perubahan iklim yang terjadi sekarang? Penyebab perubahan iklim. Secara umum, perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global, di mana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan langsung untuk jangka waktu tertentu. Penyebab perubahan iklim dan pemanasan global terdiri dari berbagai faktor yang berbeda, serta menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Salah satu dampak berbahaya yang kini kita hadapi adalah efek gas rumah kaca. Gas-gas di atmosfer yang memiliki fungsi menangkap energi matahari agar tidak kembali lagi seutuhnya ke atmosfer. Gas rumah kaca berfungsi menjaga suhu bumi tetap stabil, tetapi saat konsentrasi gas rumah kaca semakin meningkat membuat lapisan atmosfer semakin tebal. Penebalan lapisan atmosfer ini akhirnya menyebabkan jumlah panas bumi yang terpangkal di atmosfer bumi semakin banyak, sehingga mengakibatkan peningkatan suhu bumi atau pemanasan global. Iklim berubah secara terus-menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia, seperti misalnya perubahan penggunaan lahan. Apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Di antaranya seperti kerusakan lapisan ozon. Pertama, kerusakan fungsi hutan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan luas hutan terbesar. Namun, dari tahun ke tahun, luas hutan berkurang. Hal ini disebabkan penebangan liar atau juga kebakaran hutan, disengaja ataupun tidak disengaja. Padahal, hutan sangat berperan sebagai penyerap CO2 dan penghasil O2. Dengan kemampuan hutan tersebut dapat mengurangi kadar gerakan rumah kaca di udara. Yang kedua, pemanfaatan energi bahan bakar fosil. Saat ini, kehidupan manusia sangat bergantung pada energi listrik dan bahan bakar fosil. Ketergantungan tersebut sangat berdampak buruk bagi kehidupan umat manusia. Penggunaan energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam dalam berbagai kegiatan akan memicu bertambahnya emisi gerakan rumah kaca di atmosfer. Ketiga, pertanian dan peternakan. Sektor pertanian juga berperan banyak terhadap meningkatnya emisi gerakan rumah kaca, khususnya gas metana yang dihasilkan dari sawah yang tergenang. Berdasarkan penelitian, sektor pertanian menghasilkan emisi gas metana tertinggi dibanding sektor-sektor lainnya. Sektor peternakan juga tidak kalah dalam mengemisikan gerakan rumah kaca. Hal tersebut dikarenakan kotoran ternak yang membusuk dan melepaskan gas metana ke atmosfer. Keempat, sampah turut menghasilkan emisi gerakan rumah kaca. Merupakan gas metana walaupun dalam jumlah yang cukup kecil, diperkirakan 1 ton sampah dapat menghasilkan sekitar 50 kg gas metana. Kegiatan manusia selalu menghasilkan sampah. Sampah merupakan masalah besar yang dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan bahwa pada tahun 1995 rata-rata orang di perkotaan Indonesia menghasilkan sampah 0,8 kg per hari dan terus meningkatkan hingga 1 kg per orang per hari pada tahun 2000. Maka sampah harus dibasmikan. Dampak perubahan iklim. Perubahan iklim akan memberikan dampak yang sangat besar pada berbagai sektor diantaranya. Yang pertama, sektor pertanian. Perubahan iklim akan menyebabkan pergeseran musim, sehingga musim kemarau menjadi lebih panjang. Hal ini akan menyebabkan gagal panen, krisis air bersih, dan kebakaran hutan, sehingga Indonesia harus mengimpor beras dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhannya. Secara otomatis, produktivitas di bidang pertanian juga akan menurun. Yang kedua, dampak terhadap kenaikan muka air laut. Kenaikan temperatur menyebabkan es dan gletser di kutub utara dan selatan mencair. Peristiwa ini menyebabkan terjadinya pemuaian massa air laut dan kenaikan permukaan air laut. Hal ini membawa banyak perubahan bagi kehidupan di bawah laut, seperti pemutihan terumbu karang dan punahnya berbagai jenis ikan, sehingga akan menurunkan produksi tambak ikan dan udang serta mengancam kehidupan masyarakat pesisir pantai, dan juga dapat merusak terumbu karang yang ada di laut Indonesia. Ketiga, dampak terhadap ekosistem. Meningkatnya tingkat keasaman dari laut karena bertambahnya karbon dioksida di atmosfer akan membawa dampak negatif pada organisme-organisme laut, misalnya hilangnya jenis flora dan fauna, khususnya di Indonesia. Yang keempat, dampak terhadap sumber daya air.
Pada pertengahan abad ini, rata-rata aliran air sungai dan keresahan air di daerah subpolar serta daerah tropis basah diperkirakan akan meningkat sebanyak 10-40%. Sementara di daerah subtropis dan daerah tropis yang kering, air akan berkurang sebanyak 10-30%, sehingga daerah-daerah yang sekarang sering mengalami kekeringan dan akan semakin parah kondisinya. Dan yang kelima, dampak terhadap kesehatan. Frekuensi timbulnya penyakit seperti malaria, demam berdarah akan meningkat. Penduduk dengan kapasitas beradaptasi rendah akan semakin rentan terhadap diare, gizi buruk, serta perubahan pola penyakit-penyakit yang ditularkan melalui berbagai serangga dan hewan. Dan yang keenam, dampak sektor lingkungan. Dengan lingkungan yang rusak, alam akan lebih rapuh terhadap perubahan iklim. Apabila terjadi curah hujan yang cukup tinggi akan berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Cara mengatasi solusi terhadap perubahan iklim. Mengingat perubahan iklim sangat besar dampaknya bagi kehidupan manusia dan bumi, maka kita harus mengadakan solusi untuk mengatasinya. Ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan, di antara yaitu yang pertama, melakukan perbaikan dari sektor kehutanan seperti mengadakan reboisasi, menanamkan prinsip tebang pilih dan tebang tanam pada generasi penerus. Yang kedua, menyediakan dan mengembangkan energi alternatif yang ramah lingkungan, seperti mengganti bahan bakar kendaraan dengan bahan biji-bijian atau mie aloba. Dan kita juga harus menghemat listrik, serta mengganti lampu yang dapat hemat. Yang ketiga, produksi daging membutuhkan air, biji-bijian, tanah, dan lainnya dalam jumlah besar termasuk hormon dan antibiotik, serta menyebabkan polusi tanah, udara, dan air. Maka dari itu, kita harus mengkonsumsi vegetarian atau vegan. Kita tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi daging, maka dari itu sangat berarti bagi lingkungan. Dan yang terakhir, perlakuan kita terhadap sampah. Kita juga harus mendaur ulang sampah, membakar sampah, atau menanam, sama artinya dengan memindahkan sampah tersebut ke udara. Maka sekian dari itu solusi untuk terhadap perubahan iklim. Oke, sekian penjelasan saya tentang iklim. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.